Karena mau bagaimanapun, orang sakit akan tetaplah menjadi orang sakit, dan seperti rumah sakit akan tetaplah menjadi rumah sakit. Halo Indonesia, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Berita yang lagi viral hari ini datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang menggantikan puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Dia mengira dengan mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat, maka akan merubah statusnya dari gubernur sakit menjadi gubernur sehat. Karena menurut pandangan saya, apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta telah menjadi sebuah hal yang dapat kita lihat bersama-sama, bahwa ada banyak kehancuran dan kebusukan yang tidak bisa terperikan lagi. Selama ini, dia yang sakit mencoba untuk terlihat sehat. Padahal secara harga diri dia sudah tidak ada. Karena terekam jejak yang begitu busuk yang telah menyelimuti dirinya dan tidak pernah bisa hilang dari ingatan rakyat Jakarta dan Indonesia. Ketika menawarkan janji-janji surga yang pada akhirnya membuat kita sama-sama melihat bahwa Jakarta sedang dalam fase neraka dan kembali ke zaman jahiliyah. Keberadaan orang ini tidak lebih dan tidak kurang merupakan residu masyarakat berdemokrasi yang dipatahkan dengan teror-teror dari kaum radikal dan anti Pancasila. Selama ini kita melihat bahwa Jakarta semakin lama semakin membusuk. Segala sistem pemerintahan yang dibangun oleh Anies Rashid Baswedan ini berakhir pada keretakan dari kebinekaan dan patahnya sayap-sayap Pancasila dan demokrasi. Orang-orang yang mendukungnya juga menjadi sosok yang dicap sebagai radikalis dan intoleran absolut. Ketakutan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap keterpilihannya membuat kita sama-sama paham bahwa orang ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di bumi Nusantara ini. Pemirsa Sainai TV, sebenarnya yang berbahaya bukanlah orang sakit, tapi yang paling mengerikan adalah orang sakit yang merasa sehat-sehat saja dan justru menjadi pemimpin bagi orang-orang sehat. Jika diberikan kesempatan untuk bertanya, sebenarnya Anies Rashid Baswedan ini sakit apa ya? Kalau dilihat dari keberadaan dirinya dan eksistensinya, maka saya akan melihat bahwa dia ini sakit hati dan sakit mental. Mentalnya terganggu karena keberadaan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat paham dengan jejaknya yang luar biasa itu. Sehingga Anies pun mengalami keguncangan mental yang luar biasa sampai mempertontonkannya di depan publik. Bagi saya, tidak ada masalah dengan bahasa Arab yang Anies Baswedan gunakan untuk menikahkan anaknya. Justru itu membuktikan bahwa dirinya adalah orang asli Arab dan bukan orang Indonesia. Menjadikan pernikahan anaknya sebagai panggung politik dan mengundang teman-teman politiknya membuat Anies Rashid Baswedan terlihat oportunis. Kebanggaannya terhadap Indonesia sangatlah tipis dan dia hanya bisa melakukan endorse terhadap budaya
yakni budaya Arab Saudi itu sendiri. Saya melihat bahwa orang sakit hati ini sangat amat berpotensi untuk membuat satu Indonesia sakit dan justru menjadi kanker ganas nantinya jika dibiarkan tetap ada di wilayah NKRI ini. Oleh sebab itu, saya menaruh harapan semoga saja dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, manusia bernama Anies Rashid Baswedan ini bisa segera dibuang dari politik nasional. Saking mengerikannya, bahkan ada orang-orang PSI pun yang bisa terbawa arus untuk mendukung dia. Di Jakarta kita tahu bahwa mafia tanah begitu gila-gilaan sehingga menghancurkan sendi-sendi keadilan untuk masyarakat. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang pun kelihatannya mendapatkan banyak sekali benefit dari mendukung Anies Rashid Baswedan ini menuju Pilpres 2024. Makanya kita nggak usah heran kalau orang ini pada akhirnya dipecat oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Selain itu, sebagai langkah antisipasi, orang sakit yang bernama Anies Rashid Baswedan ini harus dimasukkan ke rumah sakit supaya menjadi sembuh. Itu pun kalau dia bisa sembuh. Akhirnya, semoga dengan video singkat saya pada malam hari ini, kita bisa sama-sama paham bahwa percuma dia mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Karena mau bagaimanapun, orang sakit akan tetaplah menjadi orang sakit. Dan seperti rumah sakit akan tetaplah menjadi rumah sakit. Salam waras, salam sehat, dan salam NKRI untuk kita semua. Mari kita tetap berpikir kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti.